Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Adrian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam pengadaan bansos COVID-19. Adapun beberapa materi yang akan kelompok kami sampaikan. Yang pertama, pengertian sosiologi politik. Yang kedua, pengertian kekuasaan dan wewenang. Yang ketiga, contoh kasus penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Yang keempat, keterkaitan antara kasus dengan sosiologi politik. Yang kelima, upaya penanganan kasus. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berikut adalah susunan anggota kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Windy Halimatus Sadiah, NPM 1950004. Nama saya Alsa Gemilang Destika Ramadan dengan NPM 1950006. Perkenalkan, nama saya Denisa Melianti dengan NPM 195036. Nah, di sini saya akan membahas pengertian sosiologi politik terlebih dahulu. Jadi, sosiologi politik merupakan suatu cabang ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari dimensi sosial dan politik. Pengertian sosiologi secara etimologis terdiri dari kata socius dan logos. Socius itu artinya teman dan logos artinya ilmu. Jadi, sosiologi itu adalah ilmu yang memahami dan menjelaskan tindakan-tindakan sosial dari manusia yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Kemudian, pengertian politik, menurut Max Weber, politik adalah perjuangan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan baik antar negara maupun antar kelompok-kelompok dalam suatu negara. Dapat disimpulkan, sosiologi politik itu adalah ilmu yang mempelajari kondisi-kondisi sosial dari politik, yaitu bagaimana politik dibentuk maupun membentuk kejadian-kejadian lain di masyarakat. Pengertian kekuasaan atau power adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lainnya atau masyarakat. Jadi, agar mereka mau mengikuti keinginan dari yang memegang kuasa. Dalam hal ini, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan memberi keputusan secara langsung mempengaruhi tindakan individu atau kelompok yang berada di bawah kekuasaan. Jadi, kekuasaan itu kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang. Selanjutnya ada pengertian wewenang. Jadi pengertian wewenang itu adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan pengakuan masyarakat. Jadi kewenangan itu adalah kekuasaan yang mendapatkan legitimasi. Nah, apa sih legitimasi itu? Adalah pengakuan dan penerimaan kepada pemimpin gitu. Jadi, salah satu contoh kasus dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam sosiologi politik dapat dicontohkan dalam kasus korupsi penyalahgunaan bantuan sosial COVID oleh AA Umbara. Sudah dibahas oleh rekan saya, maka ada keterkaitan antara kasus dengan sosiologi politik, yaitu kasus dalam pembahasan ini sangat erat hubungannya dengan sosiologi politik karena adanya proses sosial berjalan dalam sebuah negara. Kemudian muncul kontrol sosial akibat dari gagalnya sistem dan konsep politik sebuah negara dengan segala dampak negatifnya seperti larangan hukum dan penyelewengan kekuasaan dan kewewenangan atau wewenang.
Selanjutnya, untuk upaya penanganan kasus korupsi ini dapat ditegakkan oleh penegak hukum dengan dua cara. Yang pertama, ada preventif dan yang kedua ada represif. Untuk yang pertama, preventif merupakan penanggulangan sarana penal berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Ada juga beberapa preventif lain yang cukup strategis di Indonesia. Yang pertama ini memperbaiki kebijakan, selanjutnya memperbaiki sistem birokrasi keuangan, selanjutnya memperbaiki manajer keuangan, dan yang terakhir memperkuat komitmen anti korupsi. Kemudian yang kedua ada represif. Maksudnya pendekatan melalui bekerjanya ketentuan hukum pidana, penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tipikor yang dilakukan secara profesional dan proporsional. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi politik dengan kekuasaan dan wewenang ini ada kaitannya karena di dalamnya ini terdapat interaksi sosial, proses sosial, dan konflik sosial. Nah, jadi kekuasaan merupakan pengendalian terhadap tingkah laku yang melekat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan wewenang merupakan sebuah bentuk akan hak untuk melakukan sebuah hal, tapi sayangnya kekuasaan dan wewenang pada dewasa ini sangat disalahgunakan oleh para pejabat atau petinggi negara. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini dapat dilihat dari kasus yang telah dibahas adalah pengadaan korupsi terhadap bantuan COVID-19 yang dimana harusnya disalurkan kepada masyarakat malah menjadi politik antara kekuasaan atau pejabat tinggi. Nah, itu dia pembahasan mengenai materi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.